Selamat datang di pertemuan ke-9 dalam course Game Design. Untuk sesi ke-9 ini kita akan mempelajari flowboard. Nah, ada beberapa outline material. Yang pertama, pengertian dari flowboard, kemudian contoh dari flowboard, dan di sini kita akan menggunakan Figma juga ya teman-teman. Dan terakhir kita akan membuat game flowboard sendiri. Nah, eh, apabila sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya teman-teman kita udah mempelajari flowchart. Nah, di sini kita akan mempelajari flowboard dan apa sih kira-kira bedanya flowchart dan flowboard itu. Oke, dari definisinya dulu nih kita, dari flowboard sendiri teman-teman bisa dilihat di sini, sebenarnya adalah gabungan ya teman-teman antara flowchart dan storyboard. Jadi, flowchart teman-teman udah tahu dan kemudian, storyboard itu biasanya, berbentuk linear dokumen ya teman-teman yang digunakan dalam pembuatan, film gitu atau animasi teman-teman. Yang biasanya itu, digunakan untuk menampilkan, gambar-gambar yang akan, dibutuhkan di dalam sebuah film itu gitu teman-teman. Nah, untuk flowchart sendiri biasa dibuat oleh, programmer ya teman-teman. Dan, makanya, flowboard itu memiliki, 2 fungsi yang digabungkan antara, flowchart dan storyboard teman-teman. Nah, apabila sebelumnya kita, udah membuat flowchart ya seperti ini teman-teman. Di sini, memang flow-nya, udah terlihat gitu ya teman-teman, mulai dari start gitu, kemudian main menu, kemudian, bisa select mode. Nah, cuman di sini kan, belum terlihat secara detail gitu teman-teman ya. Di main menu itu, eee, nanti letak single player dan multiplayer tuh di mana, kita belum tahu gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lupa gitu ya, teman-teman silahkan cek dulu nih, ada satu game yang saya upload di itch.io judulnya Pong 2D, teman-teman silahkan mainkan dulu. Eh, Kemudian kita akan eh, merubah nih teman-teman, dari flowchart ini kita akan convert menuju ke flowboard teman-teman. Jadi nanti kita bisa tahu nih perbedaan flowchart dan flowboard itu kayak apa sih gitu. Nah, eee, di sini teman-teman, saya udah buatkan ya satu buah gambar gitu ya. Ini desain untuk, UI di game Pong 2D itu ya teman-teman, Battle of Pong ya judulnya. Nah, di sini cuman ini bentuknya udah final ya teman-teman, sebenarnya nggak harus, bentuk finalnya untuk membuat flowboard teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa ambil ya gambar ini kemudian save, dalam bentuk apapun bisa PNG atau, JPG ya teman-teman, agar nanti kita bisa buat ke dalam bentuk flowboard gitu teman-teman. Nah, sebenarnya di sini udah, saya kasih contoh juga ya. Flowboard itu, intinya akan memberitahu nih, letak dari si UI-nya sendiri secara presisi gitu teman-teman ya. Walaupun nanti, sebenarnya nggak harus yang, bentuk finalnya. Nah, yang paling terpenting di sini teman-teman bisa menggambarkan, scene-scene dari setiap, game itu, mengarahnya kemana gitu teman-teman. Jadi seperti contohnya di sini ada main menu, single player ini menuju kemana sih, ke scene select time gitu ya. Jadi tinggal diarahkan gitu. Nah, di sini contoh lebih detailnya lagi ya teman-teman tentang, flowboard itu sendiri. Jadi teman-teman bisa buat, satu apa ya, ini, satu bentuk, flowboard seperti ini dan diberi nama scene main menu nih teman-teman. Di scene main menu ini teman-teman bisa buat, tadi kan bentuknya seperti ini ya. Di sini ada judul game ya, Battle of Pong, kemudian ini main menu, single player, multiplayer. Nah, teman-teman bisa buat, dalam bentuk yang simple atau masih dalam bentuk konsep gitu. Untuk size-nya mungkin teman-teman, udah mulai pikirkan, kemudian, dalamnya apa, cuman, masih dalam bentuk yang basic gitu ya teman-teman. Nah, di sini, saya udah buat contohnya yaitu ada main menu, di dalamnya ada single player dan multiplayer. Ini saya sengaja merahkan karena, eee, nanti saya bisa bilang ke divisi lainnya kalau yang merah ini, bisa ditekan loh gitu ya. Ini adalah button gitu ya, bukan UI untuk menampilkan aja nih. Jadi ini adalah button. Nah, di sini saya tulis single player dan multiplayer. Di bawahnya saya beri nih description dan sound yang dibutuhkan nanti apa gitu. Nah, di sini description-nya, saya tulis nih, single player dan multiplayer adalah button yang dapat dipilih oleh player untuk menuju ke scene select time gitu ya teman-teman. Jadi nanti si programmernya itu atau divisi lain yang membutuhkan
rancangan ini bisa membaca secara detail. Nah, untuk kedua button akan ada animasi bowing gitu saat ditekan. Jadi nanti akan ketika player itu menekan tombol single player akan ada animasi bowing. Bowing itu seperti dari besar ke kecil gitu ya teman-teman. Scale-nya gitu ya, atau size atau ukurannya gitu, dia membesar kemudian mengecil baru pindah ke scene berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan juga nih sound-nya. Untuk button single player dan multiplayer akan menggunakan sound click.mp4 gitu. Umpama teman-teman sound-nya udah tersedia ya nanti, atau teman-teman bisa sediakan dulu sound-nya, baru nanti teman-teman tulis di sini deskripsinya secara lengkap. Nah, ini adalah salah satu pembuatan flowboard ya, menggunakan detail description. Nah, di sini kita akan coba membuat flowboard itu di aplikasi Figma nih. Nah, aplikasi ini web based ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses secara langsung di web. Dan teman-teman butuh daftar dulu ya, tapi teman-teman ya buat account dulu di sini, dan ini free sih teman-teman. Jadi gampang. Nah, ketika nanti teman-teman masuk ya ke Figma, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Silahkan nanti klik yang bagian ini new design ya. Nah, teman-teman akan dibawa ke satu workspace yang masih kosong ini. Di sini kita bisa beri nama nih teman-teman projectnya, flowboard V1 gitu ya, atau Pong. Nah, teman-teman di sini adalah draft yang kosongnya, teman-teman bisa mulai. Yang pertama saya akan mengajarkan kontrolnya dulu nih teman-teman, sama seperti sebelumnya ya. Untuk melakukan pen atau menggeser workspace-nya, teman-teman bisa menggunakan scroll yang ditekan ya. Scrollnya ditekan kemudian digeser gitu mouse-nya. Nah, mungkin sedikit nggak terlihat ya, saya akan tambahkan frame dulu gitu. Di sini akan saya tambahkan frame. Nah, saya akan tarik. Nah, di sini ada ukuran nih teman-teman, W dan H nih. Teman-teman bisa ganti dengan ukuran layar yang akan digunakan gitu teman-teman. Di sini saya menggunakan Full HD ya, 1920x80. Nah, di sini saya akan mengajarkan kontrolnya dulu nih. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tadi ya, pencet scroll yang bagian tengah. Di sini teman-teman bisa geser ya, bisa digeser. Kemudian untuk atas bawah, teman-teman bisa gunakan scroll. Untuk zoom in dan zoom out, teman-teman bisa tahan kontrol, kemudian scroll mouse ke depan ya. Nah, gini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat frame-frame ini tujuannya biar si scene itu terbagi menjadi part-part yang gampang gitu ya untuk diolah teman-teman. Jika tadi ada main menu. Nah, di sini teman-teman bisa tulis nih main menu dengan cara double klik ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan gambar ya, masukkan gambar. Nah, di sini saya udah buat contohnya di mana nanti teman-teman tinggal tarik aja ya ke sini, cari filenya kemudian tarik. Nah, di sini saya udah masukin nih teman-teman gambar yang tadi ada di PPT yang kita akan buat dalam bentuk flowboard nih. Nah, di sini bisa dilihat kita start dari main menu ya. Kalau kita lihat dari flowchartnya, kemudian di main menu itu ada single player dan multiplayer nih, yang apabila ditekan mengarah ke select time nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa buat ini bisa di Ctrl C kemudian Ctrl V ya teman-teman. Nah, di sini select time. Select time. Nah, teman-teman bisa bikin sesuai dengan scene yang udah ada nih. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buat juga dalam bentuk seperti ini teman-teman, menggunakan deskripsi, dan ini masih dalam bentuk konsep, jadi nggak harus UI-nya itu udah selesai gitu teman-teman. Nah, di sini kan tadi scene main menu ya teman-teman, saya buat itu dari kotak ini teman-teman. Saya beri contoh ya, satu lagi saya copy dulu, saya copy dulu, saya taruh bawah ya teman-teman, tinggal di drag aja seperti biasa. Nah, di sini saya akan hapus dulu ya. Jadi ini cuma menggunakan font ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buat dulu menggunakan ini teman-teman. Klik yang bagian sini, kemudian pilih yang kotak ini. Nah, silahkan atur menggunakan yang penting ukurannya sama ya teman-teman, dengan resolusi yang akan digunakan gitu.
Nah, di sini saya akan kecilkan ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan lagi kotak untuk membuat judulnya ya teman-teman. Nah, ini warnanya kan masih sama ya. Kita bisa tambahkan stroke nih teman-teman di sini. Terus ini untuk mengatur besarnya. Nah, untuk menambahkan font teman-teman bisa klik yang bagian sini. Nah, kita masukkan judulnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa geser dengan cara di drag biasa ya. Kemudian ini teman-teman bisa copy paste, kemudian turunkan. Nah, ini bisa diatur ya besarnya. Kemudian teman-teman tarik. Teman-teman bisa tambahkan lagi di sini. Main menu. Nah, untuk mengatur ukurannya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini dia menggunakan ukuran 54. Teman-teman mau turunkan ke 40 gitu ya. Nah, dia akan berubah ke scale yang lebih kecil. Nah, kemudian teman-teman bisa bold juga ya dengan double klik, kemudian pencet Ctrl B. Atau di sini nanti cari aja nih teman-teman bold nih ya. Nah, di sini tulisannya di atas kan single player ya teman-teman. Single player. Kemudian saya duplikat lagi ya. Multiplayer. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa beri deskripsi juga ya di bawahnya gitu ya. Untuk single player diberi deskripsi, multiplayer diberi deskripsi, kemudian apakah ada soundnya yang dibutuhkan gitu-gitu teman-teman. Nah, ini adalah perbandingannya ya teman-teman ketika kita menggunakan flowboard yang masih konsep dan ini flowboard yang udah jadi gitu teman-teman. Jadi nanti bisa dibandingkan gitu. Nah, sebenarnya bentuknya seperti ini aja udah cukup teman-teman. Yang penting itu scale dan posisinya itu udah bener teman-teman. Nah, nanti ketika ini udah selesai semua nih teman-teman, teman-teman bisa pindahkan semua ini dengan cara di grup aja nih teman-teman. Di grup ya. Di grup, kemudian teman-teman pindahkan nih ke bentuk seperti ini gitu. Nanti teman-teman bisa tambahkan arrow-nya di dalamnya gitu teman-teman. Nah, proses itu adalah proses dalam pembuatan flowboard. Di sini saya nggak akan jelaskan secara detail ya gimana pakai Figma-nya. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri di YouTube atau di sumber lainnya. Nah, yang penting poin di sini teman-teman udah ngerti nih perbedaan dari flowboard dan flowchart. Jadi fungsinya itu berbeda ya teman-teman, walaupun tujuannya hampir sama untuk menjelaskan sebuah flow gitu teman-teman. Nah, hal ini akan sangat membantu apabila teman-teman bisa membaca flowboard atau flowchart, atau bahkan teman-teman bisa membuat flowboard dan flowchart itu untuk membantu divisi lainnya seperti game programmer, kemudian UI UX designer gitu ya. Nah, hal ini akan sangat membantu divisi lain teman-teman apabila teman-teman sebagai game designer itu bisa membuatnya. Oke, dan selamat mencoba ya teman-teman. Silahkan dirubah flowchart ini menuju ke flowboard ya seperti ini.